Assalamualaikum pelajar milenial. Jumpa lagi dengan saya, Indri Hayati. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita kemarin mengenai metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe-nya ya. Oke? Baiklah, langsung saja kita bahas. Di sini sudah saya buatkan tabelnya ya. Ada katabolisme dan anabolisme. Di sini ada kata bongkar dan susun. Jadi, cara mudah mengingatnya, katabolisme adalah reaksi pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Sedangkan pada katabolisme disebut dengan reaksi eksergonik karena pada reaksi ini dia mengeluarkan atau menghasilkan ATP. Sedangkan pada anabolisme disebut reaksi endergonik karena dia membutuhkan ATP atau menggunakan ATP. Nah, untuk contohnya pada katabolisme yaitu respirasi, sedangkan pada anabolisme contohnya adalah asimilasi. Nah, respirasi ini kita bagi menjadi dua ya. Nah, ada dua respirasi yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada respirasi aerob dia membutuhkan oksigen. Jadi plus O2. Sedangkan pada reaksi anaerob dia tidak butuh oksigen. Jadi tidak O2. Nah, sekarang kita buatkan contoh reaksinya ya. Misalnya yang anaerob ini yaitu pembongkaran atau pemecahan glukosa. Glukosa C6H12O6 plus O2 akan menghasilkan H2O plus CO2 plus ATP. Nanti reaksi ini akan menghasilkan banyak ATP atau energi. Pada reaksi respirasi aerob ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, lalu siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Nah, yang ini nanti ya kita akan bahas. Kita kesini dulu ya. Nah, untuk respirasi anaerob, kita sering juga menyebutnya dengan fermentasi. Nah, fermentasi ini kita bagi menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat ini biasanya terjadi di hewan. Sedangkan
fermentasi alkohol pada tumbuhan. Ini misalnya contohnya dalam proses pembuatan tape ya, tumbuhannya. Jadi, tape yang kita makan itu mengandung sedikit alkohol. Nah, ini juga akan menghasilkan ATP tapi sedikit jumlahnya dibandingkan dengan respirasi aerob ya. Plus ATP. Dan ini juga plus CO2 dan ATP. Ya, sudah jelas ya? Nah, berikutnya kita lanjut ke anabolisme. Contohnya asimilasi tadi ya. Asimilasi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu asimilasi nitrogen dan asimilasi karbon. Nah, asimilasi nitrogen ini contohnya yaitu pada kemosintesis. Dan asimilasi karbon ini yaitu pada fotosintesis. Nah, dilihat dari namanya kemosintesis. Kemo adalah reaksi kimia atau bahan-bahan kimia, sedangkan sintesis adalah proses pembuatan. Jadi, kemosintesis proses pembuatannya menggunakan reaksi kimia. Sedangkan fotosintesis, foto artinya cahaya, dan sintesis tadi adalah proses pembuatan. Jadi, proses pembuatannya menggunakan cahaya. Nah, untuk contoh reaksi fotosintesis ini, reaksi fotosintesis ini yaitu nah, CO2 plus H2O menghasilkan glukosa C6H12O6 plus O2. Nah, di sini sudah terlihat ya bedanya antara katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme, glukosanya yang dibongkar, sedangkan pada anabolisme dia justru menghasilkan glukosa. Baiklah, ini sekitar pembahasan mengenai katabolisme dan anabolisme. Selanjutnya saya akan bahas tahap-tahap respirasi aerob. Baiklah, sekarang kita akan bahas tahap-tahap respirasi aerob. Yang pertama adalah glikolisis. Coba perhatikan bagian di sini ya. Saya buat dua ya di sini. Ini adalah nama senyawanya. Ini adalah rumus molekulnya. Terus di sini ada reaksi yang terjadi dan enzim yang mengkatalisnya. Jadi glikolisis ini yaitu merubah glukosa menjadi asam pirufat. Kita mulai ya. Glukosa ini terdiri dari 6 karbon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba perhatikan ke sini rumus molekulnya. Karena dia struktur molekulnya berbentuk cincin, jadi C-nya tidak ditulis ya karbonnya. Jadi di sini ada karbon nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan ini yang nomor 6-nya. Jelas ya? Kemudian terjadi reaksi fosforilasi menjadi glukosa 6 fosfat. Berarti ada tambahan fosfat di sini. Nah, sekarang kita perhatikan kenapa ada angka 6 di sini ya. Nah, coba lihat di sini. Dia menggunakan ATP. ATP ini adenin trifosfat berubah menjadi adenin difosfat. Berarti ada satu fosfat yang diambil dan masuk ke sini ya. Dikatalis oleh enzim heksokinase. Nah, fosfatnya berikatan dengan karbon nomor 6. Jadi fruktosa 6 fosfat. Ini fosfat ini nomor 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian terjadi isomerisasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini glukosa, ini fruktosa. Nah,
Isomerisasi ini adalah nama senyawanya itu rumus kimianya sama, tapi struktur molekulnya yang berbeda. Coba perhatikan di sini ya. Nah, ini tadi kan cincinnya ada 6, sedangkan ini 5, tapi karbonnya tetap ada 6. Hanya saja karbon yang pertama di sini, kemudian di sini yang kedua, 3, 4, 5, dan 6. Nah, fosfatnya tetap berikatan dengan karbon nomor 6. Jadi, fruktosa 6 fosfat. Ini ya, nomor 6. Oke, selanjutnya terjadi reaksi fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. B artinya 2, berarti tambahan 1 fosfat lagi ya, ada 2 fosfat ya. Nah, 1,6 berarti berikatan dengan karbon nomor 1 dan nomor 6 ya. Coba perhatikan sebelah sini. Dibantu oleh enzim fosfofruktokinase, dia kembali menggunakan ATP ya. ATP berubah menjadi ADP, jadi 1 fosfatnya masuk ke sini. Yang pertama dia berikatan dengan karbon nomor 1 dan yang kedua berikatan dengan karbon nomor 6, sehingga menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Kemudian dia lisis, mengalami lisis atau pemecahan menjadi dihidroksiaseton fosfat dan glyceraldehid 3 fosfat. Dan di sini saya tuliskan angka 2, nanti saya jelaskan. Kita pindahkan ke sini ya. Nah, ini rumus struktur molekulnya ya. Dihidroksiaseton fosfat tadi kan ada 6C dibagi 2, jadi 3C dan 3C ya di sini ya, dibagi 2. Dihidroksiaseton fosfat dan glyceraldehid 3 fosfat mengalami isomerase. Nanti dihidroksiaseton fosfat berubah menjadi glyceraldehid 3 fosfat, begitu juga sebaliknya juga. Glyceraldehid 3 fosfat juga bisa berubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, berhubung yang dapat melanjutkan reaksi selanjutnya adalah glyceraldehid 3 fosfat, jadi dihidroksiaseton fosfat ini dirubah menjadi glyceraldehid 3 fosfat. Seharusnya di sini kita tulis di sini ya, glyceraldehid 3 fosfat dan mempunyai reaksi yang sama dengan yang sebelah sini. Jadi karena sama, jadi saya tuliskan 1 saja dan saya tulis angka 2 karena ada 2 reaksi di sini ya. Jadi jelas ya angka 2 di sini. Nah, selanjutnya terjadi reaksi oksidasi fosforilasi menjadi 2, sudah jelas ya. 1,3 bifosfogliserat. Jadi fosfatnya melekat di nomor 1 dan nomor 3 ya. Coba perhatikan di sini. NAD+ berubah menjadi NADH dibantu oleh glyceraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Kemudian masuk PI di sini. PI ini adalah fosfat inorganik. Nah, jadi masuk 1 fosfat lagi ya. Fosfat yang pertama melekat di atom karbon nomor 1 dan nomor 3. Jadi 1,3 bifosfogliserat. Lalu terjadi reaksi transfer fosfat menjadi 3 fosfogliserat. Jadi 1 fosfat kembali hilang ya di sini. Coba perhatikan di sini. 2 ADP berubah menjadi ATP kembali ya. Jadi difosfat menjadi kembali trifosfat dibantu oleh fosfogliserokinase. Di sini 1, 2, 3 fosfatnya melekat di berikatan dengan karbon nomor 3 ya. Jadi 3 fosfogliserat. Nah, ini nomor 3, 1, 2, 3 ini fosfatnya. Kemudian terjadi reaksi isomerisasi yaitu relokasi fosfat menjadi 2 fosfogliserat. Ini 3, ini 2. Jadi fosfatnya pindah ke nomor 2 ya. Pindah berikatan ke nomor 2. Coba perhatikan di sini. Nah, ini ya. Ini sama ya. Hanya saja fosfatnya pindah ke nomor 2. Karbon nomor 2 dibantu oleh fosfogliseromutase. Lalu berikutnya yaitu terjadi dehidrasi. Dehidrasi di sini yaitu kehilangan H2O atau air ya menjadi fosfoenol pirufat. Coba perhatikan di sini. Nah, mana? Nah, dehidrasi ya, kehilangan H2O air dibantu oleh enolase, enzim enolase. Nah,
karena dia kehilangan air, jadi dia kehilangan 2 atom H dan 1 atom O ya, oksigen ya. Jadi yang hilang yaitu yang ini ya, H1 di sini dan 1 di sini, kemudian yang 1 di sini. Jadi sisanya ini jadi CH2 ya, dan fosfat. Kemudian berikutnya terjadi transfer gugus fosfat ya menjadi asam pirufat di sini. Jadi menghasilkan 2 asam pirufat. Coba perhatikan di sini. ADP kembali menjadi ATP ya. Jadi fosfatnya kembali pindah ke sini, kembali diambil oleh pirufat, dibantu oleh pirufat kinase di sini ya. Nah, coba kalian perhatikan sudah tidak ada lagi fosfatnya ya. Nah, ini adalah struktur molekul pirufat. Nah, yang berikutnya, tahapan yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Coba perhatikan di sini. Dekarboksilasi oksidatif ini merubah asam pirufat menjadi asetil koenzim A ya. Nah, jadi coba perhatikan di sini, ini pirufat tadi ya, asam pirufat tadi. Terjadi dekarboksilasi atau pelepasan CO2 atau karbon dioksida, lalu NAD+ berubah menjadi NADH+, H+ ya. Nah, berarti dia kehilangan 1 atom C dan 2 atom O ya di sini. Ini 2 atom O, 1, 2 dan C di sini. Nah, ini posisi ini digantikan oleh koenzim A. Koenzim A karena koenzim A ini mengandung sulfur ya, berasal dari vitamin B. Jadi S ini sulfur, S koenzim A. Jadi digantikan di sini. Lalu berikutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu siklus Krebs. Pada siklus Krebs ini koenzim A-nya dilepaskan, kemudian terjadi kondensasi antara oksaloasetat dengan asetil-CoA sehingga menghasilkan asam sitrat. Ini ya struktur molekulnya. Lalu terjadi dehidrasi, pelepasan H2O, kemudian hidrasi lagi, masuk lagi H2O-nya ke sini. Terjadi isomerisasi menjadi isositrat ya, menjadi isositrat di sini. Kemudian di sini NAD+ berubah menjadi NADH+, H+, lalu pelepasan CO2 lagi oleh enzim isositrat dehidrogenase menjadi alpha ketoglutarat ya. Berikutnya, siklus yang berikutnya terjadi dekarboksilasi, pelepasan CO2, kemudian koenzim A-nya masuk ya, masuk ke sini. Dikatalis oleh alpha ketoglutarat dehidrogenase, NAD+ berubah menjadi NADH+, H+. Nah, di sini ada kehilangan C, 1 atom C dan 2 O ya. Coba perhatikan di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4 ya. 4, C-nya tinggal 4. Kemudian digantikan dengan yang ini yang masuk ini, koenzim A. Digantikan dengan koenzim A. Lalu berikutnya koenzim A-nya dilepaskan lagi. Dan masuk lagi PI ini tadi kan fosfat inorganik, ditransfer menjadi GTP dirubah menjadi GDP dan seterusnya, lalu ADP berubah menjadi ATP. Nah, GTP dengan ATP ini sama saja ya. Kalau GTP ini guanin trifosfat dan ATP ini adenin trifosfat. Dan berubah menjadi suksinat. Ini ya. Lalu dikatalis oleh enzim suksinat dehidrogenase, FAD berubah menjadi FADH2 menjadi fumarat di sini ya. Fumarat. Kemudian H2O masuk. Dia berubah menjadi malat di sini ya. Jadi ada penambahan 2 atom H dan 1 atom O di sini. Ditambah di mana ya? Di sini ya. Nah, ini hanya 1 di sini. Terus 1 ditambah lagi di sini. Ya. Dan O-nya di sini ya. Nah, jadi penambahan H2O. Lalu dari malat berubah menjadi oksaloasetat.
dengan enzim malat dehidrogenase, jadi NAD+ berubah menjadi NADH+, H+, gitu ya, menjadi oksaloasetat dan seterusnya. Dan tahap yang terakhir yaitu transfer elektron. Coba perhatikan di sini. Nah, pada transfer elektron ini dia menghasilkan banyak ATP ya. Jadi panen ATP di sini. Nah, transfer elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Jadi ini penampakan membran dalam mitokondria. Sebenarnya di sini ada namanya intermembran. Ada semacam ruang kosong antar membran. Di atasnya nanti ada lapisan semacam ini juga. Tapi itu membran luar dan ini membran dalam. Yang ini yang saya gambar ini adalah membran dalamnya. Nah, membran dalam mitokondria ini, coba kalau kita perhatikan ini ada kepalanya, ada kakinya karena dua lapis, jadi ada fosfat dan ada lipidnya. Jadi fosfolipid bilayer karena ada dua lapis ya. Kemudian di sini ada komponen enzim, komponen protein ya, kompleks protein 1, kemudian kompleks protein 2, lalu koenzim Q, sitokrom C, kemudian kompleks protein 4. Nah, dan ini adalah ATP sintase. Nah, coba pada transfer elektron ini yang dirubah adalah NADH dan FADH2 ya, yang dirubah, yang berasal dari siklus Krebs tadi ya. Nah, sekarang mulai dari NADH dulu ya. NADH berubah menjadi NAD+, kemudian dia dibawa masuk ke kompleks protein 1 menuju ke koenzim Q. Nah, ketika dia melewati kompleks protein 1, dia melepaskan satu atom hidrogen ya. Lalu dari koenzim Q dia melewati kompleks protein 3 menuju sitokrom C. Nah, dia juga melepaskan satu atom H hidrogen dari sitokrom C menuju ke kompleks protein 4 dan menghasilkan elektron, juga melepaskan satu atom H+ atau hidrogen. Nah, seluruh hidrogen ini masing-masing yang dilepaskan ini masuk ke ATP sintase ya, ATP sintase untuk dirubah menjadi ATP. Jadi ADP berubah menjadi ATP. Satu atom H menghasilkan satu atom H menghasilkan satu ATP. Nah, jadi satu NADH tadi karena dia menghasilkan 3 atom H, 3 hidrogen menghasilkan 3 ATP ya. Satu NADH menghasilkan 3 ATP. Dan kemudian yang kedua FADH2. FADH2 ini berubah menjadi FAD+, masuk melalui kompleks protein 2 menuju koenzim Q, lalu masuk ke kompleks protein 3 dan sitokrom C. Dia juga melepaskan satu atom hidrogen, lalu dari sitokrom C juga melewati kompleks protein 4 menghasilkan elektron, juga melepaskan satu atom hidrogen. Nah, tadi atom hidrogen ini juga masuk melalui ATP sintase menghasilkan ATP. Satu hidrogen menghasilkan satu ATP karena dia ada 2 hidrogen yang dilepaskan, jadi menghasilkan 2 ATP. Jadi satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya ya. Di sini ya kesimpulannya. Di glikolisis tadi kan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, 2 pirufat ya. Nah, ATP ini yang sudah bisa langsung dipakai. Jadi tidak perlu diolah lagi. Nah, yang belum bisa dipakai ini yang setengah jadi ya, yang belum bisa dipakai asam pirufat tadi masuk ke dekarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil koenzim A dan 2 NADH. Kemudian masih belum bisa dipakai asetil-CoA, dia tidak menghasilkan ATP sama sekali ya di sini ya.
masuk ke siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, 2 FADH2 dan 6 NADH. Ya, jadi di sini ada 2 ATP, 2 FADH2 dan 6 NADH. Nah, berhubung FADH2 dan NADH ini belum bisa langsung digunakan, jadi dia masuk lagi ke tahap berikutnya, yaitu transfer elektron menghasilkan 10 NADH dan 2 FADH. Tadi sudah saya jelaskan ya, 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Jadi karena dia 10 NADH, jadi hasilnya 30 ATP. Dan 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP, karena dia 2 FADH2 hasilnya 4 ATP. Jadi jumlah ATP di transfer elektron ini ada 34 ya. Nah, paling banyak ya di antara tahap yang lain, makanya saya bilang tadi panen ATP atau panen energi. Nah, kalau kita jumlahkan seluruhnya energi yang dihasilkan oleh respirasi aerob, yaitu 34, 36, 38 ATP. Baiklah, sudah jelas ya mengenai tahapan respirasi aerob. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Nanti kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.